Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Pak, ini saya sudah teliti pendapat para ulama. Buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat bolehkah? Supaya kita lihat. Satu, larangan menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak, baik dalam ruangan maupun di tempat terbuka. Ini dilarang secara mutlak. Pakai tadi hadis itu. Ya, pakai. Siapa yang pegang ini, pokoknya di ruangan terbuka, tidak terbuka, tetap dilarang. Mazhabnya siapa? Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Hazm. 3 mazhab di sini, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Hazm. Ini melarang terbuka atau tertutup, karena pendapat kedua itu dibatasi nanti, Pak. Ini siapa lagi berpendapat di sini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga memilih pendapat ini. Pokoknya menghadap kiblat tidak boleh, atau membelakangi. Sama ini, belakang atau menghadap. Ibnu Hazm menukilnya dari Abu Hurairah, juga seperti sahabat Abu Ayyub, Ibnu Mas'ud, dan Saraqah bin Malik, serta dari tabi'in kibar ini, atau tabi'in kibar juga An-Nawawi, tabi'in juga As-Sauri dan Abu Thawr. Ini pakai dalil dari hadis Abu Ayyub ini. An Abi Ayyub al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul ghaid." Kalau kalian mendatangi itu tempat buang hajat itu, fala tastaqbil kiblah. Ya, jangan kamu menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha. Jangan kamu juga membelakanginya. Ya, jadi dua dilarang. Fala tastaqbilu dan juga wala tastadbiru. Jangan belakangi, jangan menghadap, jangan belakangi, dua ini. Walakin, akan tetapi di sini adalah syariku, menghadaplah ke timur, au gharibu, menghadaplah ke barat. Karena kiblatnya orang Madinah itu adalah utara selatan. Utara selatan. Posisi kiblat itu Mekah waktu itu adalah posisi utara dan selatan. Karena itu mereka sholat di sana menghadap kiblat, ya, antara bainal syarq wal antara itu, antara timur dengan barat. Ya, kalau kita di sini beda, antara utara dengan selatan, itulah kiblat. Kalau di Madinah tidak, menghadap ke timur lah atau menghadap ke barat lah. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna ya marahid ya buniyat ya kibalal kiblata fanahrif wa nastaghfirullah ta'ala. Ini ketika kami datang ke Syam, kami dapati WC rumah-rumah di sana dibangun menghadap kiblat, maka kami alihkan dan kami memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau WC kita, Pak, ada salah kiblat, katakanlah warisan dari orang-orang terdahulu, katakanlah orang kafir bikin itu, lalu itu kalau prakteknya ini Abu Ayyub ketika datang di Syam dia rubah itu. Ya, kalau kita paling tidak ya
pada saat buang hajat itu dirubah. Ini pendapat pertama, tidak boleh. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Bukhari Muslim sahih. Nah, coba kasih. Berikutnya ya. Sekarang larangan yang menghadap kiblat. Larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis Abu Ayyub di atas khusus bagi yang buang hajat di tanah lapang, bukan dalam bangunan. Ini pendapatnya mazhab Malik Asy-Syafi'i. Kalau tadi Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal di atas. Ya. Ya. Jadi untuk Imam Syafi'i dan Imam Malik boleh kalau ruangannya seperti WC-WC kita hari ini, boleh. Dipakai dalil yang mana? Ini tadi yang di atas ini. Ada dalil ini dari Abdullah bin Umar berkata, jika kamu menunaikan hajatmu maka janganlah menghadap kiblat dan membelakangi arah kiblat. Abdullah bin Umar berkata, pada satu hari aku naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah SAW buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis di antara dua dinding. Ya, berarti Nabi pernah dilihat oleh seorang sahabat Abdullah bin Umar bahwa Nabi waktu itu dia menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti dia menghadap ke kiblat. Ya. Berarti bolehnya kiblatnya waktu itu masih Baitul Maqdis. Dia menghadap ke situ. Nabi mengatakan tidak boleh, itu ruangan terbuka. Adapun jika ruangan tertutup, seperti praktek Nabi. Cuma ini bertentangan dengan hadis Abu Ayyub yang di atas. Larangan itu harus dilakukan daripada dalil yang membolehkan. Itu kaidah fikih itu, Pak. Jika ada larangan ada boleh, didahulukan apa? Yang melarang. Tidak ada yang menunjukkan hal itu pembolehan terjadi setelah larangan menghadap dan membelakangi kiblat. Ini tentang perlakuan Nabi adalah duluan, maka ada namanya nasikh wal mansukh. Ini ada yang dihapus. Yang ketiga, perbuatan Nabi SAW tidaklah bertentangan dengan perkataan yang khusus ditujukan untuk umat. Jadi Nabi SAW menyatakan kepada umat, sementara untuk dirinya, kecuali bila ada dalil menunjukkan bahwa perbuatan beliau itu untuk dicontoh. Jika tidak, maka perbuatan itu khusus untuk beliau. Apa yang dilihat Abdullah bin Umar. Jadi tentang apa yang dilihat oleh sahabat dengan tentang perbuatan Nabi dengan ucapan Nabi, kaidahnya didahulukan ucapannya Nabi. Ucapan didahulukan daripada perbuatan. Nah, ini baik. Yang ketiga, boleh membelakangi kiblat dan tidak boleh menghadap kiblat. Nah, ini ada satu pendapat lain. Boleh membelakangi, tapi tidak boleh menghadap. Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Tapi hadisnya tadi Abu Ayyub kan dua. Wala tastaqbil, wala tastadbir. Jangan menghadap, jangan juga sama hukumnya, berarti lemah pendapat ketiga ini. Ya. Kemudian yang keempat, boleh menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Boleh menghadap kiblat secara mutlak. Kenapa? Karena hadis-hadis dalam masalah ini saling kontradiktif. Kalau kontradiktif, maka masalah ini dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal itu apa? Boleh. Kalau mau melarang butuh dalil. Sementara ada praktek yang berbeda. Inilah pendapat Aisyah, kemudian kemanakannya yakni Urwah, juga Rabi'ah dan Daud. Ya, ini kesimpulan, Pak. Ya, larangan secara mutlak itulah kuat dalilnya dan paling selamat untuk diamalkan. Tapi kondisi-kondisi tertentu seperti Nabi itu pernah melakukannya, bisa banyak sebab. Maka jangan juga langsung kita haramkan secara mutlak. Ini bisa kita baca di kitab Sahih Fiqh Sunnah Malik Kamal Sayyid Salim.